Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak sohibu wali santri ingkang kula hormati, para kiai, masyayikhinal aizza, para asatidz sedaya Madrasah Al-Qudwatus Salafiyah ingkang kula mulyakaken. Wonten kesempatan ingkang saya menika perputaran kepengurusan Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah periode 1443 Hijriah 1444 Hijriah 2002-2003 sudah paripurna, sudah selesai, maka akan digantikan oleh kepengurusan baru 2023 sampai 2024. Kepengurusan lurah pondok dan strukturnya tergantikan masa jabatan 1 tahun, karena usia pengabdian 1 tahun kami anggap sebagai masa yang masih strategis dan masih semangat, sehingga insyaallah menahkodai pondok putra dan pondok putri selalu dalam keadaan semangat dan tidak membosankan. Yang kedua, karena banyaknya antrian panjang, bukan hanya pada tingkatan level pemberangkatan haji yang sampai 50 tahun, antrian panjang juga pada level kepengurusan Pondok Pesantren Iklimah. Di antaranya yang menjadi syarat daripada lurah pondok adalah beliau-beliau anak-anak saya yang hafal alfiyah, karena pengabdian dengan dedikasi bisa menghafal alfiyah, kaulo yakin barokahnya Alfiyah Ibnu Malik akan membawa kesemangatan tersendiri bagi semua masyarakat dan rakyat di Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah. Dados yang ada di depan kami ini yang mulia-mulia, besok benjang badhe ngangkat martabatipun tiang sepahipun. Persyaratan yang kedua yang mengikuti alur riyadhah di Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah, karena dengan riyadhah kami yakin akan membawa adik-adiknya di tingkatan yang masih bawah dengan kesabaran dan dengan ketelitian. Untuk itu, para wali santri ingkang kula hormati, penetapan sebagai lurah pondok wonten Iklimah Al-Islahiyah dengan 2 syarat, syarat hafal alfiyah dan syarat mengikuti riyadhah adalah kewajiban dan ketentuan yang mudah-mudahan ila yaumil qiyamah bisa dipatuhi, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, kesempatan yang baik ini, lurah pondok yang lalu yang umurnya sekarang masih tinggal beberapa menit, umur jabatan lurah pondoknya beliau
Mas Al-Ustadz Mas Ulun dari Indramayu, si gondrong dari Gua Hantu, adalah penghafal alfiyah tahun 2019 dengan nilai penghafal yang baik dan menjadi lurah pondok masa khidmah 2022-2023 dengan didampingi oleh seksi sekretarisnya Mas Andrian Syah dan seksi jam'iyahnya Mas Anam, juga sama dari Indramayu. Nanti akan digantikan oleh Pak Lurah Pondok yang baru, Mas Budi Santoso, anak dari Bukit Menoreh di Gunung Slamet. Mudah-mudahan kegigihan mencari ilmu turun ke bawah, membawa iklim al-islahiyah ke depan akan dari maju lebih menjadi maju, amin ya rabbal alamin. Diangkat sekretarisnya, wakilnya sekretarisnya diangkat Mas Diki Fahrevi dari Comal dan bendaharanya Mas Maun Jelani dari Celekatakan. Untuk Pondok Putri, lurah pondok yang lama yang sebentar lagi akan menjadi penganten, calon istrinya Mas Rio Ronaldo. Jadi ibu-ibu yang mengharapkan Mas Rio sudah siap-siap nyokot jentik nggih. Mas Rio-nya sudah mau menikah. Itu adalah Mbak Niki Wulansari dari Moga. Nanti akan tergantikan oleh Mbak Nafsul Mutmainnah dari Watu Kumpul. Diangkatnya wakil dari Mbak Nafsul Mutmainnah adalah Mbak Sakifa, sama dari Siremeng. Kemudian keamanan lama Mbak Izul Mahfiroh didampingi oleh seksi jam'iyah Mbak Kamelia ya, sinten namanya? Saniatul Fatihah. Ada Kamelia Sani, ada Saniatul Fatihah. Mbak Saniatul Fatihah. Pada malam hari ini kula nyuwun kalih panjenengan sami kangge mendoakan. Mudah-mudahan pengurus yang lama Allah terima semua hikmahnya sehingga nanti akan membawa segudang barokah untuk keluarganya dan kaumnya di rumah. Dan lurah pondok yang baru beserta stafnya selalu diberikan istiqomah, diberikan kesabaran. Karena di tatanan pondok pesantren, santri yang paling dekat dengan kiainya adalah lurah pondok. Kesalahan yang ada pada pondok pesantren, kegiatan yang ada pada pondok pesantren tergantung daripada lurah pondok. Selama Mas Ulun menjabat sebagai lurah pondok, 2 kali saya harus pergi ke luar negeri, ke Yaman, ke Mesir, kemudian kemarin umroh. Alhamdulillah kami serahkan semuanya ke pengurusan dan tata kelola pesantren kepada lurah pondok, berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti ke depan Mas Budi pun tanggung jawab besar ada di punggungnya. Tapi sekali lagi, besar tanggung jawab akan mendapatkan besar pula barokah dan rahmah. Untuk itu kami sangat mengharap sekali bagi Bapak dan Ibu yang putra-putrinya berdiri di sini, ini adalah bentuk khidmah
khidmah dari anak-anak panjenengan untuk pesantren. Walaupun banyak yang khidmah, tapi khidmah secara formal, khidmah secara nyata adalah ketika menjadi kepengurusan pondok pesantren. Kami nanti meminta kepada panjenengan semua untuk bersama-sama membacakan Fatihah. Mudah-mudahan sir rahasia Fatihah betul-betul akan membawa beliau-beliau yang berdiri di hadapan ini ke gerbang pintu kemakmuran dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ikuti baiat pelantikan pengurus masa khidmah 2023 dan 2024 1440 Hijriah 1445 Hijriah. Kami Asmu'i Maksum mengaturkan banyak terima kasih kepada kepengurusan yang lama yang telah memimpin, membina adik-adik kamu semua di pesantren. Mudah-mudahan Allah berikan imbalan yang setimpal dan berikan barokah yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan besok ketika membina rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Sampun kondangan sedaya Bu teng Mas Rio, Pak. Ampun. Dereng? Oh, mumpung teng mriki. Terima kasih yang banyak kepada pengurus lama. Dan saatnya adalah pembaiatan pelantikan pengurus masa khidmah 2023 2024 1440 Hijriah 1445 Hijriah. Ikuti kata-kata saya, kemudian panjenengan semua untuk menundukkan badan dan menundukkan penglihatan bahwa tugas yang kalian emban adalah amanah yang mudah-mudahan Allah meridhoi, yang mudah-mudahan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kami sebagai pengasuh tidak akan melupakan jasa-jasa kalian. Ikuti kepada kepengurusan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami berjanji atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjalankan tugas dengan selalu patuh anjuran guru. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua, yang keras. Dua, demi Allah akan bertugas seikhlas mungkin sebagai bentuk khidmah kami kepada pondok pesantren. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tiga, demi Allah akan menjaga nama baik pondok pesantren Iklimah Al-Islahiyah dimanapun berada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Empat,
insya Allah tidak akan mengecewakan guru-guru kami dalam menjalankan tugas mengelola pondok pesantren Iklimah Al-Islahiyah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian pembaiatan, maka pada jam ini, menit ini, detik ini, pengurus Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah dari Lurah Pondok Lama akan diteruskan oleh Lurah Pondok Baru, dan semuanya mudah-mudahan mendapat barokah dan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Sedikit ada pesan yang harus kami sampaikan. Satu, kepada wali santri orang tua, nanti ketika putra-putri panjenengan istirahat di rumah, maka bulan Syawal sudah harus berada di pondok pesantren pada tanggal 15 Syawal. Yang harus panjenengan perhatikan, satu, memperbanyak baju putih, karena semua kegiatan mulai tahun ini dilarang memakai baju doleng atau bebas, kecuali kegiatan ro'an atau kerja bakti. Ibu, bapak, wali santri, nanti kalau bulan Syawal datang, pakaian-pakaian yang doleng-doleng jangan diperbanyak. Yang diperbanyak adalah pakaian warna putih, karena nanti kegiatan musyawarah malam, Qismul Layal, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, pengajian-pengajian yang lain akan didominasi oleh warna putih. Yang kedua, kegiatan pesantren sementara diistirahatkan semenjak Khamis tanggal 10 Sya'ban bertepatan dengan 3 Maret 2023. Besok sehabis ikhtitam, sehabis pengajian, Pondok Pesantren Iklimah mengistirahatkan semua kegiatan kecuali kegiatan Qiyamul Lail, hadiyunan tengah malam masih terus berlanjut, karena itu adalah sebagai bentuk ikon daripada Iklimah Al-Islahiyah. Panjenengan harus mengetahui Iklimah adalah pondok singkatan. Kalau di Tegaljo ada yang namanya API. API itu asrama perguruan Islam. Kalau di sini ada Iklimah. Iklimah itu I-nya adalah istiqomah, pakai Q. Q-nya adalah Qiyamun. L-I-nya adalah Lail. M-nya adalah Masyarikul Anwar. Istiqomah, Qiyamul Lail, Masyarikul Anwar. Sehingga putra-putri panjenengan setiap hari, setiap malam dididik di Iklimah untuk bisa sholat tahajud walau 2 rakaat. Sehingga kalau pesan kali Bapak Ibu sedaya menawi putra-putri panjenengan wangsul lajeng dalu mboten purun tangi, dalu mboten purun tahajudan ditangledi, kowe santri Iklimah apa dudu? Sebab santri Iklimah setiap malam silahkan panjenengan ikuti saja. 3:30 sudah harus bangun, paling lambat jam 4 harus bangun, sudah harus mengikuti istiqomah pembacaan Salsilatul Haromen. Itu yang menjadi tekad kami untuk menjadikan putra-putri panjenengan orang yang diangkat martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an dipun ngendikaken, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, setengah daripada malam, fatahajjat, maka bertahajudlah kamu, bihi nafilatalak, dengan sholat sunnah, asa ayyab asaka, pasti Allah akan menempatkan kamu maqamam mahmuda, pada tempat yang terpuji. Terus panjenengan sedaya wali santri
Kalau putra putri panjenengan nanti di rumah kemudian kalau malam tidak pernah bangun dan tidak pernah tahajudan apalagi sholat witir, silahkan pengaduan, kami buka 24 jam. Karena kalau 40 hari tidak tahajudan, 40 hari tidak sholat tahajudan, rahasia sir daripada iklimah hilang di hati putra putri panjenengan. Untuk itu kalau pesen kali panjenengan nyuwun kanthi sanget menawi teng dalem diteliti yen dalune tahajudan apa mboten. Yen saged bapak ibu malah ketularan larene purun tahajudan aja malah mangke larene ketularan bapake. Sing kathah larene ketularan bapake napa jenengan ketularan larene? Nah, nggih. Nah, mangke dipun teliti. Lajeng kegiatan pesantren diistirahatkan sampai tanggal 25 Sya'ban bertepatan tanggal 17 Maret atau pas Jumat Pahing. Jumat Pahing puasa kurang 4 hari. Putra putri panjenengan harus sudah dikembalikan. Bapak saha ibu wali santri estu kula kalih lare ya kangen. Tapi yen wisana seminggu ning omah utak-utike HP dolanan mana-mana bangka malih kula. Pertama tanggih kangen. Tapi yen wis teng griya dolan bae lajeng utak-utike HP sing dijaluk pulsa karo kuota bangka malih niki. Men panjenengan mangke larene sampun kelaminan teng griya nggih. Cukup 15 hari. Jumat Pahing kembalikan ke pondok. Paham mboten? Dados kula mboten kangelan anggene mangke nangekaken atine larene panjenengan yang sudah lama meninggalkan pesantren. Jumat Pahing tanggal 17 Maret sudah cukup setengah bulan insyaallah panjenengan kangene ya wis rampung, duitnya ya wis entok wis pokoke kangge lare kembalikan lagi ke pesantren. Paham nggih Bu nggih, Pak nggih? Nah, mangke menawi mboten diwangsulaken kula tak susuli mangke panjenengan. Lajeng untuk kelas 2 yang naik ke kelas 3 sanawiyah, panjenengan sing larene kelas kalih, kelas 2 yang naik ke kelas 3 sanawiyah dilarang pulang. Sampai pasaran Ramadan. Boleh sekarang pulang tapi cuma 3 hari saja. Untuk apa? Saya sampaikan untuk mempersiapkan hafalan alfiyah. Karena yang sekarang kelas 2 tahun besok Syawal sudah mulai alfiyah. Jenengan ngertos Pak Bu sing arane alfiyah? Ibune Mas Leo namanya alfiyah. Alfiyah itu kitab kebanggaan dari semua pesantren. Di antaranya lurah pondok di sini harus hafal alfiyah. Kalaupun putra putri panjenengan nggak hafal alfiyah, minimal sudah berusaha untuk bisa mengikuti program persiapan alfiyah Ibnu Malik. Nanti kami sendiri, saya sendiri yang akan insya Allah memberikan pelajaran supaya siap nanti. Karena selama ini banyak kelasnya sudah alfiyah tapi kualitasnya masih jurmiyah. Itu kesalahan saya. Kesalahan saya tidak mau mengulangi kembali. Untuk itu panjenengan tiyang sepah monggo pangapunten. Sami-sami menyadari. Nggih? Sami-sami menyadari mangke benjang wonten mulia-mulyane larene sampeyan sing seneng sampeyan sing dadi wong tua. Kula mung seneng raos bungah ngrungokna kabar. Nggih mboten? Sing seneng benjang panjenengan. Kalau ini pulang paling lama 5 hari harus sudah dikembalikan di pondok pesantren. Karena pengajian menjelang alfiyah insya Allah mau saya mulai sesudah acara akhirus sanah 5 hari.
Paham nggih Bu nggih? Pak nggih? Kangen ya kangen ora apa-apa. Nanti pada saatnya akan pulang. Lajeng bagi kelas 2 aliyah yang naik ke kelas 3 aliyah dilarang pulang sesudah akhir pasaran Ramadan. Yang kelas 2 sanawiyah ke kelas 3 sanawiyah dilarang pulangnya sekarang. Pulangnya baru Ramadan berakhir, pasaran Ramadan akhir, monggo larene dibukta wangsul badanan teng griya. Tapi make sing kelas 2 aliyah sampai 3 aliyah pasaran Ramadan tidak diperkenankan pulang. Sampai kapan? Sampai tanggal 4 Syawal. Untuk apa? Untuk mempersiapkan program khidmah. Karena kelas 3 aliyah adalah sudah menjadi ustadz bayangan. Ustadz bayangan itu diampu oleh kelas 3 aliyah. Jadi kalau kiai ustadz nggak hadir, itu yang membadali sengken mulang kelas 3 aliyah pada kelas malam. Dan juga untuk mempelajari tentang khidmah, bukan pada sesi pendidikan, tapi khidmah pada sesi-sesi yang lain. Nanti akan ada pembelajaran bagaimana tata caranya duduk di hadapan orang tua, bagaimana tata caranya menghormati tamu, ikromal liduyuf, bagaimana tata caranya memberikan air kepada tamu. Dulu ngapunten saya begitu. Kula niku 11 tahun teng daleme Romo Yai Maktum, setiap hari diajari oleh Romo Yai cara menghormati tamu. Sehingga amit sewu pangapunten sakmenika mboten kaget yen kon ngormati tamu akeh, mboten kaget. Kula belajarnya pun 11 tahun. Mangke putra-putri panjenengan kelas 2 yang akan ke kelas 3 aliyah, insya Allah saya beri pelajarannya. Bukunya sudah saya tulis nanti untuk dipelajari bersama. Mugi-mugi dengan naiknya kelas ke tingkat aliyah bertambah pula aliyah akhlakul karimahnya. Amin ya robbal alamin. Dados ibu bapak ingkang larene mangke kelas 2 aliyah menginjak kelas 3 aliyah, hari ini bisa boleh pulang, tapi puasa Ramadan sampai hari raya 4 hari baru pulang, 1 bulan 4 hari baru pulang. Mohon untuk semuanya dipatuhi. Mangke jenengan saged ningali hasilnya. Kalau jenengan mengikuti program, jenengan saged ningali hasilnya. Insya Allah yang kami harapkan supaya jangan ecek-ecek, betul-betul menjadi santri dan santriwan dan santriwati yang betul-betul meresap di dalam hati. Amin ya robbal alamin. Yang kelima, bagi pengurus dan mutahorijin untuk datang di pesantren, pengurus pondok dan mutahorijin yang masih aktif di pondok untuk datang ke pesantren pada tanggal 10 Syawal guna mempersiapkan segala sesuatu dalam mendukung semua program pendidikan pesantren. Tanggal 10 Syawal sesudah hari raya, pengurus dan mutahorijin harus datang ke pesantren. Kalau mutahorijin tidak datang ke pesantren tanggal 10, kemudian datang tanggal 15, saya pastikan tidak mendapatkan jadwal di madrasah. Kalau tidak mendapatkan jadwal di madrasah, aliasnya di pondok hanya sekedar makan dan tidur, karena nggak ada jadwal mengajar. Supaya ada jadwal mengajar, maka datanglah pada tanggal 10 Syawal sebagai bentuk khidmah di Madrasah Al-Qudwatus Salafiyah. Itu saja pengumuman sementara dari kami. Sebetulnya segala program yang kami ajukan untuk panjenengan semua, kalau belum dilaksanakan terasa berat, tapi insya Allah nanti kalau sudah dilaksanakan, insya Allah panjenengan badhe menikmati hasilnya. Mugi-mugi sedaya sae sedaya nggih. Pangapunten ingkang kathah
mangga sesi selanjutnya adalah pelimpahan tugas dan LPJ dari pengurus lama ke pengurus yang baru, dan nanti sambutan dari lurah pondok lama, dan nanti akan diambil sambutannya dari lurah pondok yang baru. Untuk itu kami sampaikan sekaligus terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selamat bagi lurah pondok yang baru, tugas berat ada di punggung panjenengan. Mudah-mudahan segala hikmahnya Allah memberikan keberkahan, amin ya robbal alamin. Langsung saja secara otomatis sambutan dari lurah pondok lama dan lurah pondok yang baru, sekaligus sebagai penyerahan program dan penyerahan LPJ dari lama ke yang baru. Saya atas nama pribadi matur nuwun ingkang kathah, mohon maaf ingkang saestu. Mugi-mugi panjenengan sami ingkang wonten panggenan menika mangke badhe gadahi lare ingkang soleh lan solehah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan serta saya ta'zimi beliau Romo Kiai Haji Muhammad Asmu'i Maksum selaku pengasuh Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah. Yang saya hormati serta saya muliakan beliau Al-Habib Ali bin Husain Al-Atas. Yang saya hormati serta saya muliakan jajaran masyayikh Madrasah Al-Qudwatus Salafiyah, jajaran staf Madrasah Al-Qudwatus Salafiyah, serta yang saya banggakan santri putra, santri putri, serta wali santri Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan terhadap kita sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermujalasah pada tempat yang insyaallah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang telah berjanji mensyafaati umatnya. Semoga kita tergolong dari umat yang akan mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menyampaikan rasa terima kasih saya. Rasa terima kasih yang paling besar saya utarakan terhadap beliau Romo Kiai Haji Muhammad Asmu'i Maksum yang telah memberikan amanat yang begitu besar, amanat yang begitu mulia, menunjuk saya sebagai Kepala Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah tahun periode 2022-2023, yang dimana amanat itu bagi saya adalah sebuah kebanggaan diri sendiri, sebuah kemuliaan, sebuah amanat besar yang harus saya tanggung jawabi. Yang kedua, rasa terima kasih saya utarakan kepada jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah putra dan putri, yang dimana jikalau tidak ada kepengurusan Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah putra dan putri, saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, karena kepengurusan adalah bagian penting dalam organisasi. Kepala tanpa adanya anggota badan tidak akan bisa bergerak. Begitupun pula organisasi
Ketua tanpa adanya pengurus juga tidak akan bisa bergerak dan tidak akan ada gunanya. Maka dari itu, rasa terima kasih yang paling besar saya utarakan kepada para pengurus Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah Putra dan Putri periode 2022-2023. Yang selanjutnya, saya meminta maaf jikalau dalam 1 tahun saya memimpin Pondok Pesantren Iklimah masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak keluputan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak pengasuh, apa yang diharapkan oleh para santri, dan apa yang diharapkan oleh wali santri itu sendiri. Saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang tansah kula hormati dumateng beliau panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhammad As-Sumi Maksum selaku pengasuh Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah. Ingkang tansah kula hormati dumateng beliau Habib Ali bin Hasan. Ingkang tansah kula hormati jajaran staf Madrasah Al-Qudwatus Salafiyah. Ingkang tansah kula hormati lan sedaya hadirin hadirat ingkang sampun rawuh teng mriki majelis, ingkang boten kula sebat asmanipun satunggal-tunggalipun napa, ananging boten ngirangi rasa hormat lan takdimipun kawula dhateng panjenengan sedaya. Pertami-tami monggo kita muji syukur raosing syukur saha agunging pamuja dat amarga wasisa inggih punika Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita saged makempal teng mriki majelis tansah ginanjar wilujeng rahayu saking prambi kawula pramila kita ikraraken kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun sholawat saha salam katur kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi ingkang dados mustikaning bawana panutaning para jelma menungsa inggih punika baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya maiwewu umat ingkang angsal syafaatipun benjang dinten yaumul kiamah, amin amin ya rabbal alamin. Boten panjang-panjang maturipun kula teng mriki keping sepindah kula ngaturaken matur nembah nuwun dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhammad As-Sumi Maksum ingkang sampun mempercayai dhateng amanah, mempercayai dhateng kula sebagai lurah pondok tahun 2023 tahun 2024. Kaping kalihipun kula nyuwun donganipun saking panjenengan sedaya lan nyuwun dukunganipun saking panjenengan sedaya. Ranten kula teng mriki tasih belajar, tasih kata kekirangan. Mungkin niku mawon sing saged kula aturaken, mbok pilih enten tutur kata sing boten tertata. Kula nyuwun agungipun pangampunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.